jiwa raga kami. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Samangkara, Bamanapur di Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Samalayang iman di dadara, Samalayang. Sayang sayang si patokaan, makai go gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan, makai go gorokan sayang. Sajojo you madam ko bisa papare samuna muna keke, samuna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampunan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku liliang, takkan ajo kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semanda, selamat pagi semuanya. Sekarang kita lagi ada di event di Seman 2, yaitu event Panen Karya. Panen Karya ini memiliki tema menyuarakan kebinekaan. Nah, sebelum kita lanjut ngelihat stand-stand yang ada di sini, izinkan kau memperkenalkan diri. Saya Kayla Aurora. Saya Giarsha Utami. Nah, ayo yuk kita lanjut aja lihat apa aja sih yang ada di Panen Karya tahun ini. Ayo guys. Nah guys, sebelum kita lanjut ke stand-stand kelas 10 lainnya, kita mau tanya-tanya nih, karena di sini kan ada pendatang baru nih. Di sini ada anak-anak SD, anak-anak TK kecil-kecil nih. Sapa-sapa dulu. Halo. Siapa namanya? Kirana. Kirana dari TK mana? Islam Al Muhajirin. Halo, namanya siapa? Abizar. Jevan. Daisam. Gimana nih? Udah coba makanannya belum tadi? Belum. Tadi udah ngapain aja di sini? Nonton. Bagus gak penampilan kakak-kakaknya? Bagus. Bagus aja atau bagus banget? Iya. Nah, Ibu gimana sih kesan-pesannya di acara Panen Karya kali ini? Keren banget. Bagus, harus dilestarikan. Pokoknya top. Keren banget ya, dari tadi penampilannya juga bagus-bagus banget. Tadi kamu tampil nggak? Tampil. Aku mau tanya kamu dong, kamu tadi udah jajan apa aja? Belum jajan. Belum jajan. Aduh, belum jajan. Kita ajak ke stand kelas 10 nggak sih, Ge? Iya nih, tahu gak kalian, aku nanti mau ke stand kelas 10, kalian ikut ya jajan-jajan muter-muter ya. Jajan-jajan yuk. Iya, jajan-jajan. Terus juga lihat-lihat pameran anak kelas 10 yang pastinya seru-seru banget. Kita juga di sini juga nggak cuma adik-adik sini doang, ada banyak adik-adik yang udah muter-muter ke stand-stand sains, juga ke stand-stand suara demokrasi tadi. Nah, sekian untuk wawancara kita sama adik-adik gemes ini. Kita bakal lanjut ke stand kelas 10. Di situ kayaknya banyak banget makanan sama
display alat permainan dan sebagainya. Jadi ayo kita lihat ya di stand kelas 10 ini ada apa aja sih. Nah, kita udah ada nih di stand gaya hidup berkelanjutan. Oke, ada apa aja sih di gaya hidup berkelanjutan tuh? Nah, kebetulan tema kelas aku juga gaya hidup berkelanjutan. Nah, jadi di tema ini tuh kita menjelaskan gimana sih caranya usaha kita untuk membantu melestarikan dan mengurangi jumlah limbah sampah yang ada nih. Nah, untuk lebih jelasnya lagi biar makin jelas, ayo kita tanya nih kakak-kakak di sini. Nih. Halo kakak bisa jelasin gak nih kakak tuh bikin apa aja sih kak? Aku di sini ada bingko babat, sama ada puding kulit naga atau puding retinol. Yang ini ada puding dari kulit pisang. Ada keripik kulit singkong, terus ada brulee bom dari ampas kedelai, sama pizza dari pinggiran roti. Kalau kita lihat nih ya guys, dari makanan-makanan ini semua bahannya tuh dari limbah semua atau dari sisa-sisa makanan yang biasa kita konsumsi. Ada dari kulit pisang, ini ada juga jelly retinol, ada yang terbuat dari ampas kelapa. Terus menarik banget gak sih Ge dari look-looknya ini? Kak, ini jelly retinol bisa bikin glowing gak sih? Wah, Ini karena dari kulit naganya itu ada kandungan retinolnya, jadi kita bikin. oh iya, berarti bener ya. Ini mereka memanfaatkan barang limbah-limbah sampah dan menjadi barang yang bermanfaat lagi. Udah gitu manfaatnya juga bagus ya buat tubuh. Nah lanjut ada apa nih? Kakak bisa jelasin gak kak? Kalau ini ada pupuk. Ini tuh keripik dari kulit buah naga. Kalau yang ini tuh sabun dari minyak jelantah. Ini kayak keripik ya. Terus ini ada kerajinan-kerajinan. Wah lucu-lucu banget. Kerajinannya juga lucu-lucu banget nih, unik-unik banget. Nah aku pengen lanjut tuh di situ kayaknya ada makanan-makanan enak. Nih, selain ada makanan juga ada kayak barang-barang yang tentunya berguna ya. Jadi nggak cuma barang-barang limbah jadi makanan, ada limbah-limbah jadi barang yang berguna lagi. Di sini juga lanjut nih ada makanan-makanan enak lagi. Di sini kalau kita lihat ada the yellow tart. Di sini juga ada penjelasannya ya, biar ini juga bagus loh untuk literasi para murid juga beberapa anak-anak agar dia membaca, terus juga penjelasannya bagus nih. Ada the dried orange peel. Ini kalau kita lihat dari kulit ini ya, kulit jeruk yang dikeringkan. Sini juga rengginang yang sudah pasti dari limbah nasi, di limbah nasi yang dikeringkan. Lalu sini nih kita masuk stand kelas kita kelas 10-9 guys. Sibuk banget ini. Kita lihat ada apa aja sih kak? Di sini ada teh kulit apel, terus ada es krim kulit pisang, ada sirup kulit nanas, ini ada manisan kulit semangka, sama cimol. 10-9 guys. Udah laku semua, tinggal satu. Citulnya udah habis ya, citulnya. Oh. Wah, berarti ini bener-bener laku banget ya. Kita berkreasi juga berjualan, dapat untung lagi. Emang mantep banget kita. Ya ayo kita coba ini. Ini adalah teh dari kulit apel. Aku pengen coba ini. Nah guys, teh kulit apel ini kita memanfaatkan limbah dari kulit apel yang bisa dijadikan kita minuman lagi. Namanya enak banget. Ini enak banget guys. Nah selain itu teh kulit apel ini juga bagus buat sembelit dan juga diabetes. Jadi manfaatnya juga banyak banget. Udah mengurangi limbah, rasanya enak, bermanfaat juga lagi buat tubuh. Beneran ini enak banget guys. Bener-bener minuman seger banget. Ratingnya 10/10. Enak banget. Enak banget. Ini guys, teh kupel. Cuma 3.000. Ini dari rasanya ada madu-madunya gitu gak sih? Iya, kita pakai madu. Oh my god, selain memanfaatkan limbah-limbah juga kita ini jadi minuman sehat ya, tanpa gula. Jadi pakai madu. Nah, kita lanjut nih ke stand selanjutnya. Wah, ini sih emang udah habis ya, udah tinggal segini doang. Kak, ini tadi ada apa aja sih? Tadi ada nasi pecel, nasi balado, sama nasi rendang. Oh, ini proyeknya temanya apa kak? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Oh iya, bagus juga ya. Nah,
Nah selanjutnya kita lanjut nih ke stand selanjutnya di Bhinneka Tunggal Ika. Halo guys, nah kita lanjut ada di stand Bhinneka Tunggal Ika. Nah stand Bhinneka Tunggal Ika ini apa sih, Ge? Bisa tolong jelasin nggak? Nah, stand Bhinneka Tunggal Ika ini mengambil dari arti Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, jadi di sini tuh ada karya-karya seperti pameran-pameran Pameran barang, bakiak, alat permainan tradisional dari semua daerah ya. Jadi di sini tuh di stand ini kita bakal menelusuri nih Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita bakal ngeliat ada apa aja. Jadi ayo yuk kita lihat ada apa aja di stand Bhinneka Tunggal Ika ini. Waduh, ini ada kakak-kakak nih yang lagi jualan. Kakak-kakak bisa jelasin gak sih kakak jualan apa? Ya, jadi di sini saya jualan puding. Puding aja? Iya, puding tapi banyak rasanya. Ada apa lagi? Sisanya sih udah habis. Sekarang sisa puding doang, penghabisan. Kakak bisa nih, kayaknya kita telat nih, harusnya dari tadi. Puding yang sebelah ini lagi rame banget nih, lagi nginin penjual. Jualan pudot. Ada apa lagi nih selain puding, pudot, ada apa lagi? Ada cheese ball, ada apa ya tadi ya? Ada cilok, ada wonton, tapi udah habis. Udah laku keras nih kayaknya stand ini nih. Oke, kita bakal lanjut ke stand berikutnya. Halo kakak-kakak. Kakak-kakak di sini jualan atau ngedisplay nih? Dari yang lihat kayaknya banyak banget barangnya. Ada yang juga, terus di sini juga ada jualan juga kayak gantungan kunci, terus ada gelang. Kakak bisa jelasin gak sih Kak produk-produknya ada apa aja, dan juga ini tuh dari daerah mana aja sih Kak? Kayaknya ini beda-beda semua nih. Ada yang makanan, permainan, ada barang juga. Jadi yang pertama ini ada bakiak. Bakiak itu dari permainan tradisional Betawi. Terus di sini ada ikan tuna woku-woku yang asalnya dari Manado, Sulawesi Utara. Di sini juga ada permainan tradisional ya congkak. Terus di sini ada gantungan kunci dari makanan tradisional kayak sagu mutiara, cucur, getuk dan lain-lain. Terus di sini ada dadar gulung, gantungan kunci dadar gulung dari Bandung. Terus ketupat, ini tuh khas Jawa. Terus ada cucur ini dari Timur Tengah, cuman dia terkenal di Indonesia. Wah, beragam banget ya guys. Ternyata bener nih, tema Bhinneka Tunggal Ika ini tentang keragaman. Dari satu stand aja kita udah nemuin berapa daerah nih di Indonesia. Nah lanjut, di samping nih udah bisa kita lihat ada makanan-makanan ya Ge. Nah lanjut nih ke Bhinneka Tunggal Ika lainnya. Di sana kan kalau kita udah lihat kayak kreasi-kreasi dari daerah-daerah ya. Nah sekarang nih kita ngeliat makanan-makanan daerah. Makanan-makanan daerah kita bisa lihat di sini ada Miming. Coba kita tanya ke kakak-kakaknya ya. Kak, ini bikin apa sih Kak? Wah, sepertinya kabur. Oke, jadi kita lihat. Boleh bantu jelasin nggak Kak? Nah, Kak, ini ada apa aja sih Kak? Ini kan bukan kelas kita. Ini bukan kelas kita. Kelas kakak yang mana? Kelas saya yang ini. Tapi udah pada habis. Kak, tadi bikin apa aja sih Kak? Tadi itu ada es bunga telang, stuk mangga, jeli susu, sama cookies. Wah banyak ya, ini pasti makanan-makanan daerah yang kreatif-kreatif banget dijual-jualin sampai habis ya. Kayaknya kita telat nih, harusnya kita ke stand makanan dulu nih, soalnya udah pada laku keras nih. Spesialis ngevlog. Nah lanjut, ada apa lagi nih? Wah makanannya banyak banget ya Ge. Oke, untuk Bhinneka Tunggal Ika segitu dulu. Kita lanjut ke stand selanjutnya. Stand selanjutnya ini ada kewirausahaan. Selain kita belajar untuk bikin kreasi-kreasi, pameran-pameran, film-film, jualan. Nah sekarang kita jualan-jualan gak sih? Kita belajar berdagang ya Ge. Ayo kita lihat tuh nih dagangannya ada apa aja nih. Ada yang kreasi buatan tangan juga nih, ada yang makanan. Halo Kak. Kakak bisa jelasin gak nih kakak jualan apa aja? Kayaknya banyak banget nih. Tadi ada itu mie gocengan, terus ada rice ball ayam, terus sama jelly ball sama dimsum mentai. Ini enak banget ini rice ball ayamnya. Iya.
Dari stand kewirausahaan 10-1. Stand kewirausahaan. Ini kreatif banget ya jualan-jualannya. Terus juga udah kelihatan sedikit pasti udah laku ya. Kita tadi ya udah laku. Wah kreatif banget, keren. Kita lanjut ke stand selanjutnya. Wah Kak ini ada jualan apa aja sih Kak? Oh kita nggak jual, kita cuma display. Bisa dijelasin nih display kewirausahaan dari kelas kalian tuh seperti apa? Dari kelas 10-3 sendiri ada makanan dan juga minuman dan juga kerajinan. Di sini makanannya ada dari kelompok 7, ada onigiri, ada juga kimbap. Terus di sini ada es mojito, terus di sini ada bakso aci, terus di sini ada kerajinan bros. Terus ada kayak asbak-asbak dari tanah liat. Terus ada kayak ini apa namanya? Cookies. Terus ada es juga. Di sini juga ada kerajinan bando-bandoan. Wah kreatif banget ya. Mereka memanfaatkan proyek kewirausahaan dengan membuat kerajinan-kerajinan yang kreatif dan juga makanan-makanan yang wah bagus banget sih ini. Rapi banget kimbapnya guys, kimbap dan onigirinya. Wah ini kita juga mau lihat-lihat ini tapi udah habis ya. Udah habis. Oke, coba nih ada anak-anak SD nih kita tanya-tanya dulu dong, tanya-tanya dulu. Halo guys, mau tanya siapa ya namanya? Kaila. Kamu siapa namanya? Zahra. Dari mana? Dari SDN Mekarsari 09. Kalau kamu? Sama. Nah, Dek aku mau tanya nih, dari tadi tuh udah kemana aja sih? Ke sains tadi belajar apa tuh? Iya, itu tentang apa ya? Mikro apa namanya? Apa? Pasti belajar ini ya yang mikroskop lihat sel itu ya. Oh, udah mulai jajan belum nih jajan kesini? Udah. Seru gak? Seru banget. Nah ini berarti buat mereka belajar juga ya. Mereka juga ke sana tuh belajar hal-hal baru. Di sini juga jajan-jajan hal-hal yang kreatif dan tentunya bagus-bagus banget. Iya. Nah, stand-stand yang ada di sini tuh membantu mereka juga sebagai sarana pembelajaran sehingga ilmu tuh lebih masuk ke mereka karena kita mempraktekkan secara langsung. Seperti contohnya di stand ini. Di sini kita diajarkan untuk menciptakan barang dan juga menjualkan hasilnya. Nah, lanjut kita mau ke stand mana lagi nih? Kayaknya masih ada satu tema lagi nih. Ada satu guys. Kita Dia nggak di sini ya. Save the best for the last. Halo guys, kita udah sampai nih di stand Suara Demokrasi. Nah, stand Suara Demokrasi ini standnya anak kelas 11 nih guys. Aduh, aku pengen tahu nih stand demokrasi ini tuh isinya apa aja sih. Kalau kita lihat nih ya, ini tuh ada miniaturnya gitu guys. Jadi ayo yuk kita tanya-tanya aja ke kakaknya. Stand ini tuh isinya tentang apa sih? Kita lihat-lihat dulu ya, ini ada apa-apa aja. Wah, bagus-bagus banget. Iya. Kreatif. Di sini ada kayak miniatur, terus juga ada penjelasannya juga. Nah guys, kalau dilihat-lihat di sini tuh ada miniatur nih. Tapi aku belum tahu nih isinya tuh apa aja. Ayo kita tanya ke kakaknya. Kakak bisa jelasin nggak sih stand ini tuh menjelaskan tentang apa? Sebentar ya. Udah. Oke, jadi stand sini berisi tentang miniatur tentang demokrasi. Di sebelah sana itu ada tentang kayak gedung-gedung DPR gitu. Maaf ada apa ini? Itu bisa apa? Udah. Dan sebelah sini ada banyak tentang pemilu dan di sana juga ada tentang kayak berkaitan dengan demokrasi suasananya. Terus kita juga punya podcast. Kita juga punya podcast di QR itu kalau mau lihat. Ya. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Aku juga mau tanya nih, apa aja sih tujuan dari pameran Suara Demokrasi ini? Tujuannya, harapannya tuh untuk apa? Oke, tujuannya karena kan demokrasi merupakan bagian penting dari negara ini kan. Jadi kayak kita sebagai generasi muda harus ikut ambil bagian nih dan supaya bisa lebih memahami tentang apa sih pentingnya demokrasi di negara kita gitu loh. Oke Kak. Wah, bermanfaat banget ya. Kayaknya satu
setelah ini nih aku jadi tahu nih lama-lama nih ngeliat stand-stand miniatur mereka, aku jadi paham nih apa itu demokrasi. Ayo kita lihat-lihat yuk. Lanjut, gak cuma itu aja, kita juga masih banyak miniatur tentang suara demokrasi lainnya. Kak, permisi bisa tolong jelasin ini tuh tentang apa sih Kak? Kak, permisi, mau izin tanya, sebelah sini ada miniatur tentang apa sih Kak? Ini tentang pemilu 2024. Nah Kak, ini kan kita bahas tentang suara demokrasi yaitu pemilu. Nah, apa sih tujuan harapannya tentang pameran suara demokrasi ini untuk kedepannya? Sebenarnya ini lebih ke ngasih tahu ke orang-orang kayak gimana sih pemilu itu tuh terjadi. Kan ada yang sebelum 17 tahun nih di SMA ini kayak 16 tahun gitu-gitu kan. Nah ini tuh biar pada tahu gimana keberlangsungan pemilu itu. Oh bagus ya berarti. Ini menggambarkan ya, jadi kita tahu nih tahun depan kan kita udah mulai nyoblos nih. Kita bisa lihat dulu nih dari sini pemilu tuh kayak gimana sih. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Tuh, kita bisa lihat lagi di sini. Di sini juga ada contoh besarnya juga ya. Tuh, bisa dilihat contoh-contohnya. Di sini juga ada poster-poster. Poster-poster kalau misalnya di dunia di lingkungan sekolah itu masih seperti pemilihan ketua OSIS salah satunya. Iya. Nah, itu juga sudah bentuk demokrasi ya, guys. Oke, lanjut nih apa nih? BBM naik, rakyat semakin sulit. Wah, kita lihat guys. Kita lihat nih, suara demokrasi disusun oleh 11F7. Wah, ini komik gitu, Ge. Wah, jadi yang kita tangkap di sini ada komik yang menggambarkan suara demokrasi, guys. Jadi dengan ilustrasi seperti ini, dari kalangan umur bisa memahami suara demokrasi itu seperti apa. Lebih mempermudah ya, Gi ya? Iya, betul. Kakak-kakaknya kreatif sekali ya. Lucu-lucu nggak ini gambarnya? Pembuatan komik ini juga butuh skill yang lumayan ya. Apalagi dari tadi kita lihat ini gambaran-gambarannya pada bagus-bagus banget ya. Pemahaman pada suara demokrasi juga sangat dibutuhkan untuk pembuatan ilustrasi seperti ini ya guys. Jadi kita juga harus kreatif untuk memilih cara-cara gimana orang agar paham oleh suara demokrasi. Wah, bagus banget. Oke guys, kita lanjut ke stand selanjutnya. Stand selanjutnya di sini ada masih tentang suara demokrasi. Di sini lebih besar lagi ya. Ilustrasinya lebih besar lagi, miniaturnya lebih besar lagi. Di sini juga ada lukisan tentang Pancasila yang dimana suara demokrasi juga tetap berdasarkan Pancasila. Oke. Ini tutup gak? Tutup. Oke guys, untuk stand suara demokrasi segitu saja. Kita akan lanjut ke stand selanjutnya. Halo guys, kita udah ada di stand Sains. Nah, ayo kita lihat ini stand sini kayak apa sih dalamnya? Halo Kak, Kakak bisa jelasin gak sih stand Sains ini tuh apa aja sih di dalamnya? Ada apa aja? Jadi di sini tuh ada yang namanya sel tumbuhan. Lalu yang di sini ada mikroskop dan di sini ada pengunjung yang sedang mencoba. Lalu di sana ada beberapa eksperimen. Eksperimen yang Kakak ambil untuk stand Sains ini kali ini apa Kak? Eksperimennya itu ada beberapa macam, yaitu ada neraca, lalu ada asam basa, lalu ada kertas yang bisa dirubah warnanya. Waduh, menarik banget nih. Ayo kita lihat yuk prosesnya tuh gimana sih Kak? Bisa dijelasin lebih jelas nggak mengenai salah satu eksperimen yang Kakak lakukan? Kalau misalkan prosesnya itu bisa jadi kalau misalkan magic paper itu, jadi ada kertas, yaitu dialasi oleh kunyit. Nanti kertas itu bisa berubah warna, menunjukkan warnanya.
dan warnanya itu bisa merah atau kuning dari larutan kunyit. Waduh, rame banget nih, kita jadi susah juga ngelihatnya. Tapi dari penjelasan kakaknya tadi, stand ini tuh menarik banget gak sih, Ge? Kita jadi bisa belajar, ngetahuin sains-sains gitu. Di sini juga dibantu sama kakak-kakaknya, sehingga penjelasannya lebih mudah untuk dipahami. Tentunya ini mengedukasi banget ya, apalagi di sini ada anak-anak SD, SMP nih. Mereka bisa lihat jadi contoh nyatanya tentang edukasi mengenai sains. Bisa lihat sebelah sini. Jadi lebih mudah untuk dinikmati dari segala umur ya. Keren banget penampilannya. Songgo tari tapi gak kalah keren. Tepuk tangan sekali lagi dong. Kak, aku pengen tahu dong, ini tuh apa nih? Bisa jelasin nggak, Kak? Ini tuh kita mau ngebuktiin kalau massa jenis itu yang ada di lingkungan kita semuanya punya massa jenis dan massa jenisnya berbeda-beda. Jadi di sini tuh ada sirup, ada air, sama ada minyak paling atas. Nah, kenapa sirup itu paling bawah dan mereka nggak kecampur-campur kan? Jadi sirup itu punya massa jenis paling berat, makanya dia ada di bawah. Habis itu air, baru minyak yang paling ringan. Itu kenapa mereka nggak nyampur satu sama lain. Wah, penjelasan kakaknya rinci banget ya guys. Lebih jelas juga, jadi lebih mudah dipahami untuk anak-anak yang di bawah umur juga. Nah, selanjutnya ini ada apa, Kak? Di sini ada telur mengapung. Ini adalah salah satu hukum fisika ya, namanya hukum Archimedes. Jadi di sini ada air biasa, makanya dia telurnya tenggelam dan nggak bisa mengapung. Lalu di sini kalau airnya ditambahkan sedikit garam, dia akan melayang. Lalu kalau dia ditambahkan garam yang banyak akan mengapung seperti ini. Ini karena perbedaan konsentrasi garam akan membuat partikelnya ini semakin rapat, yang membuat telurnya jadi mengapung ke atas. Gitu. Paham gak, Ge? Paham dong, paham lah. Lanjut, di sini ada apa nih? Waduh, rame banget. Kakak, di sini ada apa sih nih? Asam basa. Ya, jadi ini tuh buat ini indikator asam basa buat ngetahuin kalau ini tuh larutan asam atau basa. Jadi kalau misalnya larutannya asam, dua-duanya akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan kalau misalnya larutannya basa, itu bakalan berubah jadi warna biru. Sedangkan kalau netral itu nggak akan berubah warnanya, tetap warna biru atau tetap warna merah gitu. Mau dicoba? Boleh. Nih, coba pegang ya. Coba ya. Kita cek ini deterjen itu asam atau basa ya. Nah, dia berubah kan jadi warna biru gara-gara ini tuh larutannya bersifat basa gitu. Ya, ini boleh taruh di sini. Gimana kok kalau misalnya asam? Kalau asam dia berubahnya jadi warna merah. Coba ya. Wah, udah. Ini cairan apa, Kak? Ini air lemon sama deterjen. Nah, berubah kan jadi warna merah. Tuh. Yang air lemon jadi warna merah, yang air deterjen jadi warna biru. Ini boleh ditaruh di sini. Lanjut, ada apa nih? Wah, ada gambar-gambar lucu-lucu. Biasa disebut magic paper. Ini kamu mau nyoba nggak? Boleh? Ini kamu, aku pegang, kamu yang olesin ini deh. Coba ya. Ini air apa nih, Kak, kalau boleh tahu? Ini air putih dilarutin sama alkohol. Jadi ada gambarnya. Kak, ini bentuk reaksi apa sih, Kak? Ini tuh karena kan si kunyit ini bisa mengindikator suatu larutan. Karena tadinya di kertas ini udah kita tulisin pakai larutan deterjen yang sifatnya basa. Jadi ketika dikasih kunyit dia bakal muncul warna merah. Oh, alah. Berarti ini bisa jadi ilustrasi reaksinya ya? Iya, sebagai contoh ya. Ya, jadi contoh. Nah, ya, makasih ya, Kak. Wah, di sini ada lagi nih terakhir. Ini buat timbangan gitu. Ya. Bisa jelasin nggak, Kak? Ini tuh Kakak tuh mau ngejelasin apa nih ke kita? Ini namanya neraca Ohaus. Jadi kamu bisa nimbang yang satuannya gram pakai ini. Kayak contohnya, aku masukin beberapa kelereng ke sini. Nah, habis itu, nah dia kan belum setimbang nih. Aku gerakin ini ya ke tengah. Nah, segini. Nah, ini kan udah setimbang ya.
berarti dia beratnya 80 gram gitu Kak. Berarti ini untuk mengukur suatu massa benda ya Kak? Makasih Kak. Lanjut ada apa nih Kak? Pakai mikroskop. Ya, mikroskop. Kamu bisa lihat di sini ada 3 mikroskop. Yang ini diambil dari otot jantung kambing, diambil sampelnya, ditaruh di preparat untuk diletakkan di sini. Jadi bisa terlihat. Ada yang mau lihat? Yang ini dari stem batang dikotil. Bisa. Yang ini namanya klorofil. Yang saya lihat adalah warna biru. Ada beberapa sel-sel juga. Ada beberapa sel-selnya di dalam sini. Oke. Makasih Kak. Makasih ya. Oke, nah kita udah menjelajahi stand suara demokrasi, stand science. Ayo coba ya kita kesini dulu. Nah, kita udah menjelajahi stand science nih, kita udah belajar banyak ya tentang massa jenis, telur mengapung, terus ada asam basa, mikroskop. Wah, Kakek, kamu kesannya apa sih ini habis keliling-keliling ke sini? Aku habis ngeliat stand science ini aku jadi ngerasa pinter tau nggak Ge? Soalnya penjelasan kakak-kakaknya tuh jelas banget, apalagi kan di sini ada anak SD juga. Jadi kalau dilihat dari tadi eksperimennya, ini kayaknya eksperimen yang menarik gitu buat anak-anak SD buat dilihat. Nah, seru juga ya. Nah, kita nih abis eksperimen-eksperimen, belajar-belajar, saatnya kita keliling ke stand-stand kelas 10 buat jajan-jajan, seru-seruan lihat pameran-pameran dan kreasi-kreasi anak kelas 10. Yuk kita lanjut aja ke stand kelas 10. Nah, kita udah sampai nih di stand Duta Literasi. Nah, di sini nih ada banyak buku-buku ya, kita lihat-lihat. Nah, kalau kita lihat buku-buku di sini, kita coba tanya yuk ke Duta Literasinya langsung. Coba kita lihat di sini. Kak, namanya siapa sih? Perkenalkan, nama saya Asa dari kelas 10-7 sebagai Duta Literasi. Kayak Kak, ini kenapa sih ada buku-buku di pameran kayak gini? Karena untuk kayak menambah wawasan pembaca aja, kayak misalkan pembaca datang terus pasti kan langsung tertarik nih, kayak wah ini kayak Gramedia nih gitu, pasti langsung ngambil bukunya. Oh bagus dong ya, berarti pameran ini juga fungsinya untuk mengajak para pembaca juga untuk berliterasi ya, dan juga menunjukkan bahwa SMA Negeri 2 Tambun Selatan tuh ada duta literasinya, ada pelopor literasinya juga. Nah ini aku tadi barusan udah ngeliat-liat nih, ternyata buku-bukunya tuh banyak banget berbagai macamnya nih. Salah satunya nih, ada salah satu buku yang aku ambil dari sini tuh jadi banyak banget, bisa kita lihat tadi buku-bukunya ada yang dari genre romance, ada yang juga fiksi, ada apa lagi tuh? Ada cerpen juga. Ada cerpen-cerpen juga. Di sini tuh banyak banget buku-buku yang menarik loh guys. Wah, menarik banget ya Kay. Iya. Apalagi kan di sini juga ada banyak anak-anak kecil, anak-anak SD dari SMP, juga ini sangat mengedukasi mereka ya. Untuk meningkatkan literasi ya. Sekarang kita udah di penghujung acara nih, sayang banget acaranya selesai. Gimana nih Gek, kesan-pesannya nih setelah kita muter-muter stand yang banyak banget ini? Wah seru banget dan mengedukasi banget. Dari semua stand-stand ini aku bisa dapat sesuatu nih. Di stand-stand Suara Demokrasi aku jadi paham tentang demokrasi. Di stand sains juga aku jadi dapat contoh-contoh tentang sains-sains yang eksperimen-eksperimen seperti itu. Nah aku juga tadi udah sempat kewirausahaan, terus juga beli-beli makanan. Pokoknya seru-seru abis dan pasti ini bakal selalu kita ingat sampai kapanpun guys. Ngangenin banget ya, apalagi tadi ini penampilannya pada keren-keren banget guys. Ada penampilan dari adik-adik TK juga tadi. Nah juga terus ada tadi ketemu orang tua murid juga. Jadi interaksi kita di acara panen karya ini tetap dapat ya guys, tetap menjaga dan menjaga kerukunan di SMA 2 Tambun Selatan. Nah oke, sekian untuk panen karya tahun ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.